Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Oke, di video saya kali ini kita akan belajar bahasa Jepang lagi ya, yaitu membahas yang bab atas. Kemarin kita sudah selesai bab 32, hari ini kita bahas yang bab 33. Oke, tapi sebelum itu saya ingatkan lagi kepada kalian yang belum subscribe channel ini untuk segera subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis. Dan satu subscribe dari kalian itu sangat berpengaruh untuk kelangsungan channel ini dan sangat membuat saya semangat untuk mengupload bab-bab selanjutnya. Oke, jangan lupa tinggalkan like juga ya, karena like pun sangat berpengaruh untuk hal itu. Oke, nggak usah banyak ngomong, langsung aja kita masuk ke materi. Nah, di sini sudah terlihat ya bab 33. Seperti biasa, sebelum kita bahas bacaannya, kita bahas dulu pola kalimatnya ya. Nah, di pola kalimat pertama atau bungkai pertama ini ada kata nara. Sama, bungkai kedua juga sama ya. Jadi bungkai pertama dan bungkai kedua itu ada kata nara. Nah, apa itu nara? Nara merupakan salah satu bentuk pengandaian yang bisa diartikan kalau. Jadi nara itu merupakan bentuk pengandaian yang bisa diartikan kalau. Jadi nara ini sama artinya atau mirip artinya dengan tara-tara itu ya, tara, terus yang baru kita pelajari kemarin yang baba itu, terus sama juga yang kayak yang tara-tara yang bab 25 itu. Nah, pengandaian ini berfungsi lebih kepada pengandaian yang bersifat saran, pendapat, pesan ataupun pemberitahuan. Jadi pengandaian di sini lebih berfungsi sebagai pengandaian yang bersifat saran, pendapat, pesan atau pemberitahuan. Oke, supaya kalian lebih paham, kita langsung saja bahas ke bungkai 1 nomor 1 ya. Untuk penggunaannya dulu, penggunaannya di sini ditulis di bungkai 2 ya. Untuk doshi atau kata kerja itu biasanya diubah ke bentuk kamus dulu. Jadi untuk doshi dia diubah ke bentuk kamus, langsung ditambahi nara. Untuk ikeyoshi atau kata sifat bentuk i itu langsung ditambahi nara tanpa mengubah apapun. Untuk kata nakeyoshi atau kata sifat bentuk na itu nanya dihilangkan, jadi nanya tidak diikutkan, langsung diikuti dengan nara. Untuk meshi atau kata benda itu langsung diikuti dengan nara. Jadi penggunaan nara itu jauh lebih simpel daripada pengandaian yang yang lainnya ya, yang seperti to, seperti tara-tara, yang ba kemarin. Jadi untuk nara itu lebih simpel cara pemakaiannya. Oke, langsung saja kita masuk ke bungkai 1 nomor 1. Aku susang nara enu ni gokaku dekiru desho. Saya ulangi lagi, aku susang nara enu ni gokaku dekiru desho. Artinya, kalau saudara Agus bisa lulus N2 loh gitu. Jadi dekiru di sini gokaku dekiru, bisa lulus ya. Nomor 2, kono shigoto nara shogakusei demo dekimasu. Artinya kalau pekerjaan ini pelajar SD pun bisa gitu ya. Nomor 3, kantana ryori nara sukuremasu. Artinya kalau masakan yang mudah bisa membuat. Nomor 4, ropunara soko no nakani arimasu yo. Artinya kalau tali ada di gudang loh gitu ya. Nomor 5, kamera nara nihonsei ga ii desho. Nihonsei ini artinya adalah buatan Jepang ya. Berarti artinya kalau kamera buatan Jepang bagus loh. Jadi artinya seperti itu ya. Sekarang lanjut kita ke bungkai 2. Yang tadi meshi ya. Sekarang kita masuk ke yang doshi dan kata sifat dan kata kerja, doshi dan ikeyoshi maupun nakeyoshi. Langsung ke bungkai 1.
Shigoto o yasumu nara hayaku kaisha ni renraku shite kudasai. Artinya, kalau libur bekerja atau kalau libur pekerjaan, tolong cepat hubungi perusahaan. Jadi kalau libur bekerja, tolong cepat hubungi perusahaan. Nomor 2, Kyoto ni ikunara aki ga ichiban ii desho. Artinya, kalau pergi ke Kyoto, aki itu musim gugur ya. Musim gugur paling bagus loh gitu ya. Jadi kalau pergi ke Tokyo, musim gugur paling bagus loh gitu. Karena kalau di Kyoto itu identik dengan apa ya namanya, momiji. Jadi momiji itu bagus-bagusnya emang pada musim gugur. Jadi Kyoto itu kayak memerah semuanya gitu. Nomor 4, sonna ni atama ga itai nara. Nomor 3 belum ya? Kita bahas nomor 3 dulu. Pasokon o kau nara akihabara ga ii desho. Kalau membeli laptop di Akihabara bagus loh gitu ya. Jadi Akihabara itu emang terkenal dengan toko-toko elektronik yang murah ya. Jadi kayak Akihabara itu kayak tempat penjualan yang banyak itulah, dan di situ banyak elektronik yang murah. Ada second, ada baru juga. Dan memang terkenal harganya paling murah di Akihabara kalau di Jepang itu. Nomor 4, sonna ni atama ga itai nara kono kusuri yo nonda hoga ii desho. Artinya, kalau kepala sakit begitu, lebih baik minum obat ini. Jadi kalau kepalanya sakit begitu, lebih baik minum obat ini loh gitu ya. Ada yo di sini. Nomor 5, amenara dekakenai sumori desu. Amenara dekakenai sumori desu. Artinya, kalau hujan bermaksud tidak keluar rumah. Nah, itu untuk pengertian dari bungkei nara ya. Saya rasa tidak ada masalah untuk bungkei nara. Jika ada yang kesulitan, kalian tulis saja di kolom komentar, ntar saya bahas lagi ya. Oke, sekarang kita bahas yang bungkei 3. Di sini ada kata doshitake atau kata kerja bentuk ta, ditambahi bakari desu. Jadi doshitake ditambahi bakari desu, kata kerja bentuk ta ditambahi bakari desu. Nah, apa itu? Ta bakari adalah pola kalimat yang digunakan untuk menyatakan bahwa aksi atau kejadian baru saja selesai atau baru saja dilakukan. Jadi, tabakari itu digunakan ketika kita baru saja selesai atau baru saja melakukan sesuatu. Dan si pembicara merasa belum lama melakukan aksi atau kejadian tersebut. Jadi, pembicara itu merasa kejadian tersebut itu baru saja selesai gitu ya. Atau baru saja dilakukan. Oke, jadi di sini kita artikan baru saja itu aja ya. Oke, langsung saja kita masuk ke bungkei 3 nomor 1. Ie ni kaete kita bakari desu. Artinya, baru saja pulang ke rumah. Nomor 2, kodomo wa ima neta bakari desu. Artinya, anak sekarang baru saja tidur. Nomor 3, eki ni suitara chodo densaga deta bakari desta. Eki ni suitara chodo densaga deta bakari desta. Artinya, seandainya atau kalau sampai di stasiun, chodo ini pas ya. Jadi pas keretanya baru saja keluar atau baru saja berangkat. Jadi pas sampai di stasiun atau seandainya sampai di stasiun, seandainya atau kalau sampai di stasiun atau seandainya sampai di stasiun, pas keretanya baru saja keluar. Nomor 4, kata bakari no fuku o yoku shite shimaimashita. Artinya mengotori baju yang baru saja dibeli, atau kalian bisa mengartikannya menyesal mengotori baju yang baru saja dibeli atau pakaian yang baru saja dibeli. Jadi teshimaimashita itu artinya adalah penyesalan kemarin ya, yang kemarin baru saja saya terangkan di video terbaru saya kemarin ya. Jadi
penyesalannya itu bisa diartikan, bisa enggak, terserah kalian enaknya gimana. Nomor 5, benkyou shita bakari nanoni mou wasure chatta. Sama ya, teshimashita sama juga dengan artinya dengan chatta. Artinya menyesal, sudah lupa, padahal baru saja belajar. Atau menyesalnya tidak usah kalian artikan, sudah lupa, padahal baru saja belajar. Nomor 3, gohan o tabeta bakari nanoni mata nanika tabeta kata. Saya ulangi lagi, gohan o tabeta bakari nanoni mata nanika tabeta kata. Artinya ingin makan sesuatu lagi, padahal baru saja makan nasi. Seperti itu ya. Oke, untuk tabakari saya rasa tidak ada kesulitan ya. Kalau ada kesulitan seperti biasa kalian tulis saja di kolom komentar. Kita sekarang lanjut ke bungke 4. Di sini ada kata yo desu. Penggunaan yo desu di sini ada jika kalau doshi atau kata kerja itu diubah ke misal positif, diubah ke bentuk kamus. Misal positif diubah ke bentuk kamus, baru ditambahi yo desu. Untuk negatif diubah ke bentuk naike. Jadi untuk negatif diubah ke bentuk naike, baru ditambahi yo desu. Untuk bentuk positif lampau diubah ke bentuk take dulu, baru ditambahi yo desu. Kalau bentuk positif lampau dia diubah ke take dulu, baru ditambah yo desu. Nah, untuk bentuk negatif jadi diubah ke bentuk naike, baru dilampaukan. Paham ya? Untuk kata sifat ikeyoshi itu tidak ada perubahan ya, langsung saja ditulis. Misal positif sekarang langsung atsui. Misal di sini contohnya atsui yo desu, jadi tidak ada perubahan ya, langsung ditambahi yo desu. Nah, untuk negatif seperti biasa diubah ke bentuk negatif dulu. Di sini contohnya atsukunai, baru ditambahi yo desu. Untuk bentuk lampau positif seperti biasa diubah ke lampau dulu, atsukata yo desu. Untuk bentuk negatifnya diubah ke bentuk negatif lampau, atsukunakata yo desu. Untuk nakeyoshi pakai da ya. Tapi ya untuk positifnya belum ada perubahan. Untuk nakeyoshi atau kata sifat bentuk na, kalau positif sekarang na-nya dimunculkan. Contoh di sini ada himana yo desu. Jadi na-nya dimunculkan ya untuk kata sifat bentuk na. Untuk negatif dia diubah ke bentuk negatif futsu ya, atau negatif yang bentuk futsu atau bentuk biasa dari ja arimasen, yaitu janai. Di sini contohnya hima janai yo desu. Jadi diubah ke bentuk negatif, tapi negatif yang futsu, dari ja arimasen menjadi janai. Untuk melampau positifnya pakai yang data ya, yang di bawah 25 itu. Jadi hima data yo desu. Untuk negatif lampaunya pakai hima jana kata. Jadi ja arimasen deshita diubah ke bentuk futsu menjadi jana kata. Jadi hima jana kata desu. Atau jadi hima jana kata yo desu. Untuk kata benda dikasih partikel no. Jadi kata benda no baru ditambahi yo desu. Jadi untuk kata benda diikuti dengan partikel no baru ditambahi yo desu. Untuk negatifnya sama dengan kata sifat bentuk na. Jadi langsung ditambahi janai yo desu. Untuk positif lampaunya pakai data seperti halnya dengan kata sifat bentuk na ya. Sama negatifnya juga sama dengan kata sifat bentuk na, yaitu pakai jana kata yo desu. Oke, saya terangkan apa itu yo desu. Nah, yo desu biasanya diartikan rupanya. Jadi ini tuh mirip dengan rashi kemarin ya, yang bab kemarin lupa saya bab berapa. Pola kalimat ini digunakan untuk menunjukkan dugaan atau perkiraan pembicara berdasarkan informasi yang diambil dari situasi atau pengalaman dan pengetahuan. Bisa dikatakan pola kalimat ini lebih subjektif daripada rashi. Jadi itu lebih akurat ya perkiraannya dibandingkan dengan rashi. Saya ulangi lagi.
Pola kalimat ini digunakan untuk menunjukkan dugaan atau perkiraan pembicara berdasarkan informasi yang diambil dari situasi atau pengalaman dan pengetahuan si pembicara. Jadi pola kalimat ini digunakan untuk menunjukkan dugaan ya. Jadi artinya itu mirip dengan rasi, tetapi ini tuh lebih efektif atau lebih subjektif ya. Lebih subjektif. Jadi lebih efektif ya dugaannya itu dibandingkan dengan rasi. Jadi artinya sama tapi dia lebih subjektif. Oke, langsung saja kita masuk ke bungkai 1 nomor 1. Langsung saja kita ke bungkai 4 nomor 1. Oke, di sini ada kata sensei wa mo okaeri ni natta you desu. Artinya guru rupanya sudah pulang. Kenapa di sini pakai okaeri? Bukan kairi aja, tetapi di sini untuk membuat sopan ya, karena dia mungkin berbicaranya dengan orang yang lebih tinggi kedudukannya. Nomor 2, dores wo kiteimasu kara Yamada sang wa patini iku yo desu. Doresu ini pakaian dress itu ya. Doresu wo suiteimasu kara, karena sedang memakai doresu atau pakaian dress, rupanya saudara Yamada rupanya pergi ke pesta. Jadi karena sedang memakai dress, saudara Yamada rupanya pergi ke pesta. Nomor 3, denwa ga nate iru yo desho, artinya rupanya menjadi telepon. Nomor 4, sono okashi wa oishii yo desu, artinya artinya cemilan itu rupanya enak. Nomor 5, omatsuri wa nikiaka yo desu, artinya perayaannya rupanya ramai. Nomor 6, ame no yo desu, oto ga kikoemasu. Ame no you desu, oto ga kikoemasu, artinya rupanya hujan, suaranya terdengar atau suaranya kedengaran ya. Nah, untuk you desu cuma sampai bungkai 6. Saya rasa sudah paham juga ya. Kalau ada yang belum paham, kalian tulis saja di kolom komentar. Oke, sekarang kita bahas ke bungkai 5 ya. Di sini ada kata hazu desu. Nah, apa itu hazu desu? Saya terangkan dulu perubahannya ya. Untuk perubahan untuk hazu desu itu sama dengan rasi tadi ya, you desu tadi ya. Jadi untuk perubahan untuk hazu desu ini sama dengan you desu tadi. Bedanya kalau tadi ditambahi you desu, sekarang ditambahi hazu desu. Jadi bedanya itu kalau tadi ditambahi you desu, sekarang ditambahi hazu desu. Nah, di sini bisa kalian lihat sendiri. Untuk perubahan itu tidak ada perbedaan dengan you desu tadi ya, itu sama, bisa lihat ya. Kalau tidak percaya bisa kalian pause dulu, kalian lihat dulu perubahannya. Jadi tidak perlu saya terangkan lagi ya, intinya sama dengan you desu tadi. Bedanya kalau you desu-nya tadi diganti dengan hazu desu. Nah, apa itu hazu desu? Saya terangkan lagi ya. Hazu desu hazu desu biasanya diartikan pasti atau seharusnya. Jadi hazu desu itu biasanya diartikan pasti atau seharusnya. Pola kalimat ini digunakan untuk menunjukkan keyakinan diri sendiri yang seharusnya atau sewajarnya terjadi atau tidak terjadi. Jadi pola kalimat ini itu digunakan untuk menunjukkan keyakinan dari diri sendiri yang seharusnya atau sewajarnya kejadian tersebut itu pasti terjadi atau pasti tidak terjadi gitu ya. Keyakinan tersebut berdasarkan bukti yang kuat dari si pembicara. Jadi keyakinan tersebut berdasarkan bukti atau alasan yang kuat dari si pembicara. Jadi dia itu bukan asal bicara ya, memang punya bukti yang kuat untuk mengatakan hal tersebut. Jadi kita artikan pasti atau seharusnya ya, terserah kalian mau kalian artikan yang mana. Kita artikan pasti aja ya. Oke, langsung saja kita masuk ke bungkai 1 biar kalian langsung saja kita masuk ke nomor 1 biar kalian langsung paham ya. Oke, nomor 1 di sini ada kata
Tanaka-san wa mosugu suku hazu desu. Tanaka-san wa mosugu suku hazu desu. Artinya, saudara Tanaka sebentar lagi pasti tiba. Nomor 2. Kono nyushu wa mo kita hazu desu. Sono nyushu wa mo kita hazu desu. Artinya, berita ini pasti sudah mendengar. Atau bisa kalian artikan berita ini seharusnya sudah mendengar gitu ya. Nomor 3. Kono ryori nara kito oishii hazu desu. Kono ryori nara kito oishii hazu desu. Artinya kalau masakan ini kito ini di sini artinya pasti ya. Pasti enak gitu ya. Kalau masakan ini pasti enak. Nomor 4. Kino no pati wa tanoshikatta hazu desu. Artinya pesta kemarin pasti menyenangkan. Nomor 5. Ashita no testo wa kantan hazu desu. Ashita no testo wa kantan hazu desu. Artinya tes besok pasti mudah gitu ya. Nomor 6. Kino Yamada-san wa hima datta hazu desu. Nomor 6. Kino Yamada-san wa hima datta hazu desu. Artinya kemarin saudara Yamada pasti senggang atau seharusnya senggang. Nomor 7. Agusu-san wa Indonesia jin no hazu desu. Agusu-san wa Indonesia jin no hazu desu. Artinya saudara Agus pasti orang Indonesia atau seharusnya orang Indonesia. Oke, untuk hazu saya rasa tidak ada masalah ya untuk perubahannya. Dia sama dengan yang yodes tadi, bedanya cuma yo-nya tadi diganti hazudes ya. Dan untuk pengertiannya seperti yang saya terangkan tadi, digunakan untuk menunjukkan keyakinan diri sendiri, dan keyakinan itu memang dengan disertai alasan yang kuat. Nah, langsung saja kita masuk ke bungke 6. Di sini ada kata doshi, naike, baru diikuti dengan zuni. Baru diikuti dengan kata selanjutnya. Jadi di sini ada kata-kata kerja bentuk nai, diikuti dengan zuni, baru diikuti dengan kata selanjutnya. Nah, apa itu zuni? Zuni biasanya diartikan tanpa, jadi ini itu sama artinya dengan naide ya. Bedanya nggak ada bedanya sih untuk artinya ya. Pola kalimat zuni digunakan untuk menunjukkan bahwa si pembicara atau lawan bicara sedang melakukan kegiatan tanpa melakukan kegiatan yang lainnya, atau tanpa melakukan kegiatan yang disebutkan di yang kedua sini ya. Jadi melakukan kegiatan pertama tanpa melakukan kegiatan yang kedua, intinya seperti itu ya. Oke, langsung saja kita masuk ke bungke 6 nomor 1 supaya kalian lebih paham ya. Nomor 1, chaimu o osazu ni haite kuru hazu desu. Artinya gimana ya ini? Chaimu itu time mungkin ya, waktu mungkin. Seharusnya masuk tanpa menekan atau tanpa mendorong waktunya gitu ya. Mungkin seperti itu sih. Nomor 2, benkyou shizu ni shiken o ukete imashita. Artinya mengikuti shiken atau mengikuti tes tanpa belajar. Nomor 3, jiso o mizu ni nihongo de tegami o kakimashita. Artinya menulis surat menggunakan bahasa Jepang tanpa melihat kamus. Nomor 4, dare ni mo kikazu ni koko made koraremashita. Dare ni mo kikazu ni koko made koraremashita. Artinya bisa datang sampai sini tanpa bertanya ke siapapun. Nomor 5, tatazu ni kotaete okoraremashita. Okoraremashita marah ya mungkin ya. Marah lalu menjawab tanpa berdiri. Nomor 6, arukazu ni basu de ikimashou. Artinya ayo pergi menggunakan bus tanpa berjalan. Seperti itu ya. Oke,
Untuk bungkai 6 saya rasa juga tidak ada masalah ya. Pokoknya zuni ini artinya sama dengan naide yang di bab bawah. Oke, langsung saja kita ke bungkai 7 ya. Di sini ada kata panasi. Apa itu panasi? Saya terangkan dulu ya. Oh, di sini yang digunakan adalah maske, masnya dihilangkan ya. Jadi maske, masnya dihilangkan, baru ditambahi panasi. Jadi di sini ada su kecil ya, dilihat. Jadi panasi gitu ya, panasi. Ada su kecilnya pokoknya di sini rumusnya. Nah, biasanya diartikan membiarkan. Pola kalimat ini memiliki dua arti, yaitu melakukan sesuatu lalu meninggalkannya begitu saja, atau melakukan sesuatu terus-menerus dalam keadaan yang sama. Jadi panasi itu memiliki dua arti ya. Arti yang pertama adalah melakukan sesuatu dan membiarkannya begitu saja. Yang kedua adalah melakukan sesuatu terus-menerus dalam keadaan yang sama, seperti itu ya. Pokoknya intinya diartikan membiarkan. Oke, langsung saja kita bahas yang ke bungkai 7 nomor 1 aja biar kalian paham ya. Denki ga suke panasi des. Di sini ada su kecil ya. Jadi dari kata suke masnya dihilangkan ditambahi panasi. Jadi denki ga suke panasi des artinya membiarkan lampu menyala. Nomor 2, mizu ga dasip panasi des. Mizu ga dasip panasi des artinya membiarkan airnya keluar begitu saja ya. Membiarkan airnya keluar secara terus-menerus ya. Nomor 3, mado ga ake panasi des artinya membiarkan jendela terbuka atau dalam keadaan terbuka ya. Nomor 4, roku jikara osake o nomi panasi des. Roku jikara osake o nomi panasi des artinya minum osake terus-menerus dari jam 6. Nomor 5, zutto eiga o mippanasi de mei ga sukaremashita. Karena selalu melihat film secara terus-menerus, matanya capek ya atau lelah. Nomor 6, kodomo wa kabang o genkang ni okkipanasi de asobi ni kite shimaimashita. Artinya anak meninggal atau membiarkan meletakkan tas di gengkang itu apa kayak pintu masuk gitu. Jadi anak membiarkan meletakkan tas di pintu masuk, atau intinya gengkang itu kayak locker lah, bukan locker siapa ya, sesudah pintu masuk itu ada kayak ada ruangan gengkang gitulah intinya. Asobini kite shimaimashita, langsung pergi untuk bermain, seperti itu ya. Nah, untuk panasi saya rasa juga tidak ada masalah ya. Jika ada masalah atau jika kalian belum paham, kalian tulis saja di kolom komentar. Oke, sekarang kita langsung masuk saja ke bab 8 ya. Di sini ada kata doshitake diikuti dengan mama, baru diikuti dengan kata selanjutnya. Jadi di sini ada kata kerja bentuk ta, diikuti dengan mama, baru diikuti dengan kata selanjutnya. Nah, apa itu ta mama atau doshitake mama? Nah, tata bahasa mama digunakan saat kita ingin menyatakan sesuatu yang dibiarkan atau dilakukan apa adanya, tidak ada perubahan atau tidak berubah atau tidak diubah. Jadi tamama itu digunakan saat kita menyatakan sesuatu yang dibiarkan atau sesuatu yang dilakukan dengan apa adanya tanpa diubah atau tanpa berubah. Jadi saya ulangin lagi, tamama itu digunakan saat kita menyatakan sesuatu yang dibiarkan. Jadi tamama itu digunakan saat kita melakukan sesuatu tapi sesuatu tersebut dibiarkan ya. Atau kita melakukan apa adanya, misal kita diberi sesuatu dari orang, kita makan tanpa mengubah apapun. Misal kita diberi roti, terus kita makan, langsung kita makan tanpa merubah apapun ya.
Oke, langsung saja kita masuk ke bungke supaya kalian tidak bingung ya. Di sini di bungke 8 nomor 1 ada Mado aketa mama nemas, artinya tidur dengan jendela tetap terbuka, seperti itu ya. Jadi tidur dengan jendelanya terbuka, jadi jendelanya itu dibiarkan terbuka aja gitu loh. Nomor 2, terebio suketa mama daidokoroe ikimas, artinya pergi ke dapur dengan TV menyala. Intinya TV-nya itu dibiarkan menyala gitu ya. Atau bisa kalian artikan seperti ini ya, pergi ke dapur dengan membiarkan TV menyala, seperti itu juga nggak apa-apa. Nomor 3, Mado shimeta mama shojio hajimemas, artinya memulai bersih-bersih dengan menutup jendela gitu ya. Jadi jendelanya itu dibiarkan tertutup, atau kalian artikan memulai bersih-bersih dengan membiarkan jendela tertutup. Nomor 4, isuni suwatta mama kotae wa ikemaseng, artinya tidak bisa menjawab dengan duduk di kursi gitu ya. Nomor 5, boshio kabuta mama heyani haire naide kudasai, artinya tolong jangan masuk ke kamar dengan tetap memakai topi, jadi topinya harus dilepas ya. Nomor 6, sentaku mono hoshita mama ni shiteita node nurete shimaimashita, artinya karena sedang membiarkan pakaian terjemur ya, atau tergantung di jemuran ya. Karena membiarkan pakaian di jemuran atau pakaiannya sedang dijemur ya, nurete shimaimashita, menyesal telah basah, mungkin ini terjadi hujan ya. Oke, untuk bungke 8 cuma sampai di sini, dan ini adalah bungke terakhir di bab 33 ya. Ini adalah bungke terakhir di bab 33. Oke, untuk bab 33 saya rasa cukup sampai di sini, saya bisa menerangkannya. Ada kurang lebihnya saya minta maaf, tapi sebelum itu saya ingatkan lagi kepada kalian yang belum subscribe channel ini untuk segera subscribe channel ini, karena satu subscribe dari kalian itu sangat membantu kelangsungan channel ini dan sangat membuat saya bersemangat untuk mengupload bab selanjutnya. Oke, ada kurang lebihnya saya minta maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.